Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di My Event Organizer. Ya. Ini udah sipil keberapa nih? Ketiga ya? Tiga. Iya, tiga kayaknya. Aku baru sekali. Kita bakal kedatangan tamu nih istimewa dari kerajaan langsung nih. Kayak kita langsung saja panggilkan dia. Bang Arbi. Bang Arbi. Bang Arbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Ya. Mantap. Dengan tanjaknya ya. Dengan tandanya dia menampil di sini. Berarti Pak Abi harus ikuti aku Bang, ciri khas channel kita. Jadi kalau misalnya yang bilang My Event gitu ya. Kembali bersama kami My Event Organizer. Oke. Lalu mulai ya. Ajak orang dulu dulu. Jadi di sini Bang, channel kita nih ibaratnya duduk-duduk lah, ibaratnya berbual, Kompor ya. Kompor berisi lah, jangan sampai tak ada makna gitu. Anak muda. Bang, berarti kira-kira apa nih Bang? Nak perkenalkan diri dulu, mungkin di awal itu lah Bang. Perkenalkan diri dulu lah. Perkenalkan, nama saya Andi Bernata. Saya berasal dari komunitas Cinta Alam yang berdomisili di Kota Dumai. Komunitas yang saya duduki sekarang yaitu Lentera Hijau yang beralamat di Jalan Kusuma Jaya. Setelah Lentera Hijau kan ada, berarti KPA ini kan merangkum beberapa komunitas-komunitas tuh ya. Komunitas Cinta Alam itu seperti apa Bang? Apa-apanya komunitas? Kalau untuk komunitas Cinta Alam di Dumai itu lebih kurang ada 6 komunitas di Kota Dumai dan 1 Mapala, yaitu Mapala DT Jagat Biru. Kalau untuk komunitas yang 6 ini dari yang tertua yang saya ketahui itu dari Kapalang Tua, kemudian ada Snepa, dari Pertamina juga ada yang bergabung di KPA Kota Dumai, dari Patrapala R2 Kota Dumai, alhamdulillah bergabung di Sekber, karena di Dumai sudah memiliki Sekber sekretaris bersama khususnya Cinta Alam yang ada di Dumai. Nah itu kegiatan yang dilakukan oleh Sekber tersebut, salah satunya menanam pohon yang dilakukan di hutan ataupun kawasan-kawasan konservasi yang sudah tidak ada pohonnya lagi. Kemudian di daerah pesisir pantai juga dilakukan penanaman seperti mangrove, api-api dan sebagainya yang dilakukan oleh KPA. Tadi daerah sebetulnya pengantin ini berkecimpung di dunia kegiatan alam ya. Cinta alam ya. Alam. Jadi awak nak bilangnya segan pula kan? Lagi tanjak nih, jadi tak bisa ambil lampu tadi Bang. Dia ambil tanjak, kita balik. Jadi agak apa lah, agak serius lah ya. Ambil kita nih ibaratnya memblow up kan masalah alam Dumai ini macam mana kan di pandangan Abi. Jadi Bang, mula atau kronologis awalnya ini Bang, langkah Bang menjadi pecinta alam ini macam mana awalnya? Dasar untuk saya mendorong menjadi pecinta alam ataupun peduli lingkungan, salah satunya saya melihat banjir, terutama banjir yang ada di Kota Dumai. Itu salah satu penyebab banjir yang ada di Kota Dumai itu mungkin ada seperti apa ya, kegundulan hutan yang ada di Kota Dumai, seperti hutan yang wilayah konservasi BPKSDA Provinsi Riau itu
yang total wilayahnya 4.500 hektar lebih kurang. Nah, sekarang yang dari 4.500 hektar itu hanya tersisa 90 hektar yang dihuni oleh pohon-pohon besar. Jadi sisanya itu sudah tidak ada lagi pohon karena sudah ditambah oleh orang tertentu untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan apa efek samping yang dirasakan oleh masyarakat pribadi sendiri. Kemudian faktor utama dari banjir Kota Dumai ini adanya pendangkalan sungai Dumai yang disebabkan oleh sampah yang tidak beraturan. Di saat banjir itu terjadi, ya kita bisa melihat di banjir itu ada seperti genangan sampah. Nah, sampah itu ketika air susut dia akan pergi ke tempat rendah, terutama dia akan pergi ke drainase parit-parit yang ada di tepi jalan itu, dan dia ketika dia mengendap di sana dia tersangkut, kemudian ada lumpur yang menutupi. Nah, di situ terjadi pendangkalan, jadi debit air yang terjadi itu sangat tinggi. Jadi solusinya harapan untuk menanggulangi banjir itu pertama adanya pengelolaan drainase sungai, dari sungai sampai ke sungai itu harus dilakukan secepat mungkin. Karena posisi Dumai ini dorongan untuk banjir itu sangat banyak, karena di saat banjir itu air laut naik, kemudian air dari darat turun, jadi ketemu di tengah, makanya banjir itu sangat tinggi. Karena di darat itu tidak ada lagi untuk pohon untuk menahan air yang sudah ditebas di tanah. Berarti Bang Armi lahir dari keresahan ya. Jadi apa yang telah dilakukan teman-teman dari KPA untuk menanggulangi keresahan? Langkah awal yang dilakukan oleh KPA Kota Dumai sebenarnya sekder itu kami melakukan penanaman di lokasi-lokasi yang sudah tidak ada pohonnya lagi. Katakan seperti yang di daerah Datuk Madan itu termasuk wilayah konservasinya BPKSDA Riau. Dan kami pun tidak jauh dari pantauan BPKSDA Riau. Kami sering juga koordinasi ke mereka tentang kejadian ataupun seperti perambah-perambah hutan juga gitu. Kami bekerja sama dengan BPKSDA Riau untuk penanaman bibit, dan itu lokasinya yang menentukan dari BPKSDA Riau, seperti bibit pohon, bibit buah yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat ataupun tumbuhan seperti hewan. Kalau kita berbicara tentang alam itu kan bukan hanya sekedar pepohonan ya, tentu dengan hewan juga. Itu bagaimana pendapat Bang Arfi dengan Kota Dumai ini masih ada seperti harimau? Kalau untuk alamnya sangat luar biasa. Satwanya itu kami pernah menemukan beruang, kemudian burung rangkok, burung elang, dan banyak satwa fauna endemik yang ada di Kota Dumai. Salah satunya di beruang. Kota bayangkan di Kota Dumai itu di tengah-tengah kota ada beruang liar yang sering masuk ke pemukiman warga untuk mencari makan ke tengah kota, karena mereka itu untuk mencari makanan di hutan sudah sangat susah karena makanan yang mereka butuhkan itu banyak diburu oleh masyarakat Kota Dumai itu sendiri. Contohnya seperti babi hutan, itu makanan salah satu makanan mereka. Juga makanya mereka keluar hutan kemudian masuk ke pemukiman masyarakat untuk memakan ternak-ternak masyarakat ataupun tanaman masyarakat yang ada di Kota Dumai. Aku ada macam program atau ibaratnya dengan waktu tertentu nih Bang, ada tak yang nak dibuat tuh Bang? Ada tak?
Kalau untuk program atau kegiatan, insya Allah kami membuat kegiatan itu 1 bulan sekali wajib kami melakukan pengalaman. Kemudian ada seperti melakukan silaturahmi dengan KPA yang ada di Provinsi Riau juga sering kami lakukan hal seperti itu dengan membuat kegiatan penanaman. Nah, setelah itu Bang, apa ini Bang pengalaman-pengalaman unik atau pengalaman yang tak terlupakan lah selama Bang berkecimpung di dunia pecinta alam? Pengalaman uniknya apa ya? Pengalaman kebanyakan kan pengalaman kalau KPA ini mungkin berpetualang, kemudian melakukan penanaman. Kalau untuk hal yang paling unik itu proses evakuasi beruang madu yang kami lakukan di kilometer 3 Bukit Timbang itu bersama kepala desa setempat dan warga setempat. Dan alhamdulillah beruang tersebut berhasil dievakuasi, lebih kurang selama 3 hari. Ada waktu itu ada lebih kurang 3 ekor, satu ekor induk, kemudian 2 ekor anak yang berhasil dievakuasi itu induk. Teknis evakuasi itu gimana Bang? Langsung kontak atau gimana? Nah, kalau untuk teknis evakuasinya kami menggunakan kerangkeng. Nah, kerangkeng itu dibuat seperti jerat. Nah, di dalam kerangkeng itu ada makanan kesukaannya seperti seperti peda atau buah-buahan yang berwangi harum gitu. Nah, di kerangkeng itu diletakkan di dalam, dan kami memantaunya dari jauh. Gini Bang, itu kan semua yang apa lakukan itu kan semua pasti berangkat dari rasa peduli ya Bang. Nah, PNS itu hari ini kami anak muda lah khususnya kan. Bagaimana kiat nih Bang, biar macam apa, biar tumbuh rasa peduli itu khususnya terhadap lingkungan, sama kan Bang kiat. Sangat gampang sekali. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan itu adalah salah satu kepedulian terhadap lingkungan. Karena yang kecil itu ya berupa sampah dan selalu ikut berkegiatan bergabung sampai yang pegiat alam lakukan ya silakan diikuti. Ada tak Bang hobi-hobi tertentu yang ibaratnya berhubungan langsung dengan apa nih Abang berkecimpung di dunia pecinta alam, misal Abang kan hobi nih naik gunung atau hiking, ada tak Bang hobi-hobi khusus yang ada hubungannya dengan kegiatan alam itu misalnya? Kalau hubungannya menurut saya ada sih, ada namanya terutama untuk melatih fisik, melatih individu kita, kemudian ada melatih kreativitas ya bisa. Karena KPA ini dia suatu kumpulan kelompok-kelompok organisasi yang bergerak di alam bebas seperti ekspedisi petualangan, kemudian ada manusia juga ada inovasi lingkungan hidup juga ada di sini. Kemarin kalau nggak salah kita dengar Bang Arbi ada melakukan ekspedisi Bang ya? Ya. Ekspedisi tentang Deventes. Ya. Kampung Semar ya? Nah, itu ekspedisi terakhir yang saya lakukan, ekspedisi namanya ekspedisi mission trip. Ekspedisi mission trip yang misinya itu saya mengumpulkan tanaman Deventes. Kalau bahasa Indonesianya kampung semar. Saya mengumpulkan berbagai jenis kampung semar yang ada di luar kota. Contohnya target yang saya tuju itu berada di Sumatera Barat, kemudian ada di Jambi, kemudian ada di Sumatera Utara, Paning, Duri, dan Sungai Apit.
Kenapa saya melakukan misi Nepenthes tersebut? Karena bagi saya Nepenthes itu tumbuhan yang sangat unik, tumbuhan karnivora, tumbuhan yang makan daging. Ada bermacam-macam jenis kantong semar yang ada di Indonesia. Jadi kurang itu ada sekitar 103 jenis. Di Indonesia sendiri, di Sumatera itu jenis terbanyak yang ada di Indonesia, di Sumatera. Salah satunya hal yang sangat besar untuk mendorong saya untuk mengumpulkan Nepenthes tersebut karena saya melihat di depan Polres, di Polres itu ada tubuh yang berbentuk kantong semar itu. Itu kalau tidak salah jenisnya itu Rafflesia Jack. Jadi saya melihat kantong semar yang ada di tubuh tersebut itu jadi pikiran saya itu. Kenapa? Karena pemerintah Kota Dumai itu membuat tubuh di depan Polres itu seperti tidak ada sejarah. Karena bagi saya sesuatu yang dibuat seperti itu pasti ada sejarah. Kalau saya melihat tubuh tersebut memang tidak ada sejarah. Jadi ketika saya bertanya ke masyarakat, di situ ada tubuh kantong semar, saya mau melihat di mana barangnya, bisa antarkan saya ke sana. Masyarakat itu tidak tahu kan. Memang sama sekali tidak tahu di mana itu tumbuhan apa, kemudian dia tumbuh di mana, lokasinya di mana, tidak ada. Nah, jadi misi saya tersebut setelah saya mengumpulkan beberapa jenis kantong semar itu, insya Allah nanti kalau berhasil saya akan menanam di sekeliling tubuh yang ada di depan Polres, supaya masyarakat juga bisa melihat, wah ini dia tanaman nyatanya kantong semar, apa manfaatnya. Dan alhamdulillah saya sudah mengumpulkan 7 jenis kantong semar yang sudah saya kumpulkan. Gimana nggak sih Bang? Kalau untuk rumah, untuk saya punya greenhouse khusus kantong semar, saya berada di jalan itu di daerah jalan Sakinah, sepanjang depan kantor lurah. Itu masyarakat umum boleh mengunjungi atau ya silakan, nanti terbuka untuk umum, untuk buat siapapun bisa datang ke sana melihat ataupun belajar cara membudidayakan kantong semar seperti apa dan belajar apa sih manfaat kantong semar. Kalau untuk Mas sendiri udah ada upaya untuk membudidaya Bang? Ada dari yang betul. Kalau untuk yang saya punya, alhamdulillah sudah banyak. Ini bulan saya punya sekitar 80 tumbuhan yang sudah saya budidayakan. Ada di dalam 80 tersebut ada 7 jenis kantong semar yang saya punya. Jadi dari ekspedisi dari berbagai kota, kantong semar jenis apa yang paling sulit didapatkan? Kalau untuk jenis yang ada di Sumatera, khususnya di daerah Barat ataupun di Jambi, yang mungkin sangat sulit ditemukan itu yang jenis mirabilis. Mirabilis itu dia berwarna pink. Biasanya jenis mirabilis itu dia masuk di bumi juga. Dan kantongnya juga bisa dimanfaatkan untuk membuat lepat dan luas, mengganti seperti ketupat, bisa dimasak untuk wadah, mengganti daun pisang. Nah, jadi sama-sama kita tengok nih, Bang Arbi ini kan pakai tanjak nih dia. Jadi apa nih Bang filosofinya nih? Apa dibalik apa menggunakan tanjak ini apa cerita ini? Tanjak, sebetulnya saya pun tahu banyak. Saya tahu hanya tanjak ini budaya daripada identitas Melayu kan? Identitas Melayu menandakan bahwa tanjak itu Tradisi semua begitu. tradisi. Jadi pernah juga kan? Ya.
sejauh mana bang abang ibaratnya mengenal atau menisbatkan diri lah kepada budaya Melayu, ada tak bang? Kalau untuk menempatkan diri budaya Melayu, hal yang saya lakukan itu ya mungkin apa namanya, hanya bisa mempromosikan Melayu, bahasa Melayu. Kegiatan yang bersangkutan dengan Melayu sendiri belum pernah. Tapi mohon maaf bang ya, agak sedikit lah ya kalau informasi lah. Suku Melayu bang? Ya, Melayu Dubai. Saya Melayu. Kalau dari bapak itu dari Sakai, sukunya Domo. Nah kalau dari ibu dari suku Minang. Minang sukunya Melayu. Jadi hari-hari bahasa bang? Hari-hari kalau di rumah biasanya bahasa Dubai. Melayu Dubai. Berarti orang selangbo itu pakai bahasa Belanda ya kan? Maksudnya pakai bahasa Indonesia pakai Belanda itu ya kan yang di kamera? Iya, Indonesia Raya. Makan? Dengar informasi nih bang, jadi harus paham mengenai single factor-nya nih bang. Single berapa? Single riding? Single factor. Single factor. Single factor. Kalau single factor itu komunitas saya di bidang otomotif. Oh, saya single factor itu sendiri. Komunitas itu saya sendiri. Saya ketuanya, bendahara, anggotanya. Sendiri? Iya. Anggota? Di single factor. Oh. Tapi alhamdulillah sejauh ini kalau dengan factor sebagai anggota rumah yang mau pergi kota, alhamdulillah saya diterima. Semua bergabung bersama dan saya tidak peningkatan. Makanya saya lebih memilih single factor. Kan udah panjang buat bang. Kira-kira ada tak bang? Kami nak ingin tahu pula apa yang ibaratnya menjadi prinsip hidup abang atau moto lah. Aku nih harus begini. Ada tak kira-kira moto hidup yang bisa di-sharekan kepada kawan-kawan event? Kalau untuk moto hidup tidak perlu berkota juga untuk menjadi pahlawan. Membuang sampah di tempatnya saja sudah cukup. Tapi kira-kira ada lagi nak ditambahkan, nak disampaikan? Pesan-pesan sedikit. Yang kita bicara tentang KPA. KPA. Komunitas pencinta alam. KPA itu istilah yang disebut oleh kelompok pencinta alam yang melakukan kegiatan di luar ruangan seperti berpetualang, mendaki gunung, kemudian menyusuri hutan. KPA itu dibentuk oleh Algo almarhum Algo Jakarta pada tahun 1993. Istilah KPA tersebut kemudian dipopulerkan oleh kelompok pencinta alam dari Universitas Indonesia, Mapala Universitas Indonesia yang digagas oleh Semoki dan ada Kenang Lantang dan kawan-kawan pada tahun 19 asal-muasal KPA yang ada di Indonesia. Berarti Bang Arif ini adalah orang yang giat di lingkungan, bisa dibilang aktivis lingkungan ya. Aktivis lingkungan. Ini baru aktivis. Pak Ivan, salam kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di circle selanjutnya.